Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Agustin akan menyampaikan materi saya, yakni mengenal diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Pasti sudah banyak yang tahu kan pengertian dari diabetes mellitus? Nah, untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita lihat apa itu diabetes mellitus. Istilah diabetes mellitus berasal dari kata Yunani, yakni diabetes yang berarti pancuran dan mellitus yang berarti madu. Maka dapat diartikan bahwa diabetes mellitus adalah pancuran madu. Istilah pancuran madu berkaitan dengan kondisi penderita diabetes mellitus yang mengeluarkan urin dengan kadar gula yang tinggi. Diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis menyebabkan penderitanya tidak dapat mengontrol kadar gula dalam darah. Sehingga sebagian glukosa yang terdapat dalam darah menjadi melimpah dalam urin. Kelebihan gula darah dapat menjadi racun bagi tubuh dan menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara efektif. Lalu, apa saja sih gejala bagi penderita diabetes mellitus? Nah, yang pertama, merasa cepat haus, banyak kencing, banyak makan, penurunan berat badan, kesemutan, gangguan penglihatan, gatal atau bisul, dan rasa lelah serta cemas yang tidak biasa. Selanjutnya adalah penyebab diabetes mellitus. Yang pertama, pola makan. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, faktor genetik. Dan yang keempat, bahan kimia serta obat-obatan. Serta yang kelima adalah penyakit dan infeksi pada pankreas. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dapat memicu diabetes mellitus. Hal ini disebabkan jumlah atau kadar insulin oleh sel pankreas mempunyai kapasitas maksimum untuk disekresikan. Yang kedua adalah obesitas. Orang yang gemuk dengan berat badan melebihi 90 kg mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk terserang diabetes mellitus dibandingkan dengan orang yang tidak gemuk. Yang ketiga, faktor genetik. Seorang anak dapat mewarisi gen penyebab diabetes mellitus orang tuanya. Biasanya, seseorang yang menderita diabetes mellitus mempunyai anggota keluarga yang juga terkena. Keempat, bahan-bahan kimia dan obat-obatan. Bahan kimiawi tertentu dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan radang pankreas. Peradangan pada pankreas dapat menyebabkan pankreas tidak berfungsi secara optimal dalam mensekresikan hormon yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh, termasuk hormon insulin. 5. Penyakit dan infeksi pada pankreas. Mikroorganisme seperti bakteri dan virus dapat menginfeksi pankreas sehingga menimbulkan radang pankreas. Hal itu menyebabkan sel pada pankreas tidak bekerja secara optimal dalam mensekresi insulin. Selanjutnya adalah pencegahan diabetes mellitus. Pencegahan diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah pencegahan primordial, lalu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Apa itu pencegahan primordial? Pencegahan primordial adalah upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor risiko lainnya. Sedangkan pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan kepada orang-orang yang termasuk ke kelompok risiko tinggi, yakni mereka yang belum menderita diabetes mellitus tetapi berpotensi untuk menderita diabetes mellitus. Dan yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yakni upaya mencegah atau menghambat
Timbulnya diabetes mellitus dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Dan yang terakhir, pencegahan tersier merupakan upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.